will the Ukrainian military stand with the Apakah militer Ukraina akan mendukung pemerintah terpilih dan mengesahkan otoritasnya, atau akan mendukung kelompok sayap kanan jika kelompok-kelompok di sayap kanan berusaha menggulingkan pemerintah demi visi nasionalistik semacam idap negara? Saya pikir ancaman ini tidak boleh diabaikan. I think this threat is not to be discarded. And this is a wonderful segue into the second part of this interview. Dan ini adalah pengantar yang bagus ke bagian kedua dari wawancara ini. Dan semua orang, saya masih berbicara dengan Nikolai Petro, analis kami tentang segala hal terkait Rusia dan Ukraina. Anda baru saja berbicara tentang bagaimana Rusia menempuh jalannya sendiri di dunia multipolar ini. Dan bagaimana beberapa analisis menunjukkan bahwa pendekatan AS saat ini mungkin mencoba melakukan kebalikan dari strategi China tahun 1973, ketika Nixon menormalisasi hubungan dengan China untuk memecah belah antara Uni Soviet dan China. Ini mungkin saat ini adalah kebalikannya, mencoba menormalisasi hubungan dengan Rusia untuk memecah belah antara Moskow dan Beijing. Dan Anda mengatakan ini tidak mungkin terjadi. Bisakah Anda menjelaskan sedikit lebih jauh? Mengapa Anda berpikir bahwa jalur multipolar yang kita jalani saat ini tidak mungkin mendorong Rusia untuk mengambil rute tersebut? Well, because Russian, Chinese, Nah, karena analis dari Rusia, Tiongkok, dan negara-negara lain dari global selatan telah mengatakan selama lebih dari 1 dekade bahwa momentum ada pada negara-negara lain ini, negara-negara BRICS Plus. Ada berbagai contoh dan bukti ekonomi serta geopolitik tentang hal itu. Perang Rusia-Ukraina telah memperkuat penilaian ini. Itu tidak mengubah perhitungan di pihak Rusia, tetapi yang dilakukannya adalah memperkuat kebenaran penilaian tersebut dan telah mengonfirmasi mengandalkan Tiongkok, India, Vietnam, dan negara-negara lain sebagai mitra dalam konfrontasi apapun yang mungkin dihadapi Rusia, besar atau kecil, dengan Eropa dan Amerika Serikat. large or small, with Europe and the United States. So, in essence, why would you turn your back? Jadi pada dasarnya, mengapa Anda akan berpaling dari mitra yang dapat diandalkan dan kembali ke mitra lama yang telah mengkhianati Anda berulang kali? Tidak ada insentif. Selain itu, mitra baru ini semakin berpengaruh. Mereka menjadi lebih kuat dengan sendirinya. Dan Rusia, sekali lagi, saya pikir Rusia dan China khususnya memiliki sinergi ekonomi dan politik yang indah. China memiliki populasi dan ekonomi yang berkembang. Ia membutuhkan sumber daya. Rusia memiliki sumber investering. Dan, sebagai simbawarsan, dia memungkinkan China terbaik toward the eighth investings. Become a major player in its domestic markets. Again, this is sort of the way that Sekali lagi, ini adalah cara perdagangan internasional yang sebagian besar didasarkan pada keuntungan bersama, seharusnya bekerja. Dan saya pikir ada sinergi yang tak terhindarkan dalam hubungan ini, yang tidak ada yang bisa ditawarkan oleh Amerika Serikat, yang akan mendorong mereka untuk memutuskan hubungan. Sekarang, jika Amerika Serikat ingin menawarkan sesuatu yang menarik secara ekonomi atau politik, saya yakin Rusia akan mempertimbangkannya. In China. Firstly, Rusia dan China menandai aliansi yang ditak ini result alatnas to melalui NABC. quite a long time, at least in this century. Some people Beberapa orang dalam kalangan komentator barat yang tidak melewatkan kesempatan untuk berbicara buruk tentang Rusia dan China berpendapat bahwa dengan perkembangan ini, Rusia telah menjadi mitra junior bagi China. Dengan populasi sekitar 1/10 dari China, dengan Rusia sekitar 140 juta dan China 1,3 atau 1,4 miliar, mereka berargumen bahwa Rusia sekarang pasti akan menjadi satelit China. Bagi saya, ini tampak sangat konyol. ridiculous, but what do you make out of such arguments? Well, I would say two things. Ya, saya akan mengatakan dua hal. Ini adalah permainan pada semacam psikosis kolektif menurut saya. Ada asumsi bahwa karena alasan sejarah yang mendalam yang kembali hampir 1000 tahun, orang Rusia takut pada Mongol
dan kita bisa menarik kebijakan saat ini dari semacam trauma psikologis yang mendalam itu. Saya pikir itu lemah dan tidak masuk akal. Faktanya, jika Anda melihat survei negara-negara yang dipandang baik oleh orang Rusia saat ini, China berada di puncak daftar. Jadi, tidak jelas sama sekali apa yang dibicarakan para analis ini dalam istilah tersebut. Dalam hal menjadi mitra junior, tentu saja, itulah yang seharusnya menjadi proyek Uni Eropa pada tahun 1990-an sehubungan dengan Rusia. Rusia adalah negara kecil, ekonomi kecil yang akan didominasi oleh ekonomi UE yang jauh lebih besar dan lebih kaya. Dan mereka memang secara eksplisit akan mencoba memanipulasi hasil politik Rusia melalui jenis investasi dan kontrol ekonomi ini. Dan yang menjadi penentu adalah ancaman penerapan sanksi yang terus-menerus, yang telah berlangsung. Sekali lagi saya ingatkan kepada pendengar kita, tidak pernah ada generasi sejak Perang Korea yang tidak memberlakukan semacam sanksi terhadap Rusia, baik itu Amerika Serikat atau mitra juniornya di Eropa. Jadi itulah hubungan tersebut. Dan sekali lagi, Tiongkok telah melangkah maju dan membuktikan diri sebagai teman yang baik, sementara orang Eropa secara historis tidak pernah melangkah maju dan tidak pernah membuktikan diri sebagai mitra yang dapat diandalkan. Dan pada titik tertentu, saya pikir, atas generasi pemimpin Rusia ini, oleh karena itu, kemudian melihat sketch Ropalb, Naspus Meishang dalkan. I think that is Saya pikir itu sangat masuk akal. Maksud saya, terutama jika Anda memikirkan fakta bahwa orang-orang yang berkuasa saat ini adalah terpeksa di sana selama 25 tahun terakhir. Maksud saya, kita tidak banyak mengalami perubahan itu. Kita tidak bisa mengabaikan kekayaan yang dimiliki Rusia dalam personel politik dan diplomatik seniornya. Mereka telah melihat segalanya. Mereka telah berurusan dengan setiap pemimpin Eropa selama satu generasi terakhir dan setiap pemimpin Amerika serta dengan China. Jadi, dalam arti yang sangat nyata, mereka memiliki pemahaman sejati tentang apa arti kata-kata seorang pemimpin Eropa, pemimpin Amerika, dan pemimpin China terhadap Rusia. Mereka tidak perlu menebak. Indesalits impgalan berdipayu di Filipani. Jufinis regakan stro or di Thrivitayu. Dan that. And I'm sure they will be guided by that first and foremost. Why do you think it is that to analyze... Mengapa menurut Anda analis seperti Anda dan saya, serta orang lain di internet, mampu menyusun sejarah ini dan benar-benar mengidentifikasi momen ketika janji-janji jelas dilanggar di semua pihak? Ketika kesepakatan dibuang berulang kali, tetapi kemampuan ini tampaknya kurang atau sengaja disembunyikan dari sebagian besar populasi Eropa dan Amerika Utara. Mengapa hal-hal ini, yang merupakan pengetahuan umum dan yang terus-menerus ditunjukkan dan diulang oleh Rusia, tidak hanya diabaikan tetapi juga diremehkan? Seperti ketika orang-orang seperti Jack Matlock mengingatkan orang lain bahwa, ya ada janji NATO, janji bahwa situasi ini tidak akan digunakan sebagai senjata melawan Rusia, dan bahwa ini segera dan berulang kali dilanggar. Bagaimana mungkin kesadaran ini belum menyebar di kalangan masyarakat umum, setidaknya di Eropa dan Amerika Utara? Ada sebuah disiplin dalam ilmu sosial yang disebut studi media, atau media dan komunikasi di beberapa perguruan tinggi. Salah satu aspek menarik dari studi media adalah siapa yang menghasilkan ruang informasi kita, siapa yang memanipulasinya, dan apa hasilnya. Saya telah melihat penelitian ini. Ini tidak terlalu kontroversial. Ini sangat konsisten, terutama terkait dengan demokrasi Barat, yang merupakan yang paling banyak dipelajari oleh analis media. Mereka semua setuju, setidaknya di Amerika Serikat, Senox Sprang Vietnam, ketika upaya pertelestran untuk menobservasi bagaimana sikap publik yang berubah dan mengistep informatif fair selama time. Dan para sarjana terkemuka, Wai Lance Bennett,
di University of Washington terlintas dalam pikiran. Beberapa sarjana di University of Missouri, mereka semua formasi kita, informasi publik kurasi. Ini dikurasi oleh elit media. Dan elit media ini tidak menciptakan narasinya sendiri. Mereka mendapat narasinya perintah. Right, ini Jazz says that 10 adalah bahwa seorang reporter dan staff editorial harus mendapatkan informasi mereka sebanyak mungkin dari sumber informasi utama. Dan itu harus dari pemerintah. Pemerintah memberitahu mereka apa informasi itu. Sejumlah kecil media saat ini yang benar-benar memiliki koresponden asing, orang-orang yang tinggal dan bekerja di suatu negara untuk jangka waktu yang lama dan memiliki hubungan baik dengan berbagai orang di sisi lain. With a variety of people on the other side. All of that is partial and semua itu bersifat parsial dan memiliki pengaruh minimal dibandingkan dengan pengeras suara yang luar biasa, yaitu juru bicara pers dari dalam kasus Amerika Serikat, Pentagon, Departemen Luar Negeri, dan Gedung Putih. Maksud saya, mereka ada di berita setiap hari, hanya memberikan informasi yang mereka ingin pers liput. Secara historis, dan Profesor Bennett telah menunjukkan hal ini dalam kasus Perang Vietnam, tidak ada kritik terhadap pernyataan pemerintah. Karena, sekali lagi secara historis, pers tidak melihat dirinya memiliki peran yang tepat untuk menafsirkan apa yang disampaikan pemerintah. Karena, berita pemerintah pada kenyataannya adalah kebijakan nasional, dan kebijakan nasional harus disampaikan sepenuhnya kepada masyarakat. Inilah mengapa kita memiliki perbedaan dalam pers Amerika antara pelaporan dan komentar. Dan itu seharusnya menjadi upaya yang sangat terpisah dan benar-benar berbeda yang dilakukan oleh individu yang berbeda dalam organisasi yang sama, dengan pembatas di antara mereka. Namun, kita hidup dalam budaya media yang berbeda, era media yang berbeda sekarang. Pertama, tidak ada lagi perbedaan antara komentar dan pelaporan. Kedua, dewan editorial umumnya tidak lagi berusaha untuk terlepas dari peristiwa. Dan salah satu contohnya adalah Jeff Bezos, pemilik Washington Post, mengkritik. Nithambitus 10, Gambia Washington Post, nentifting neberting mukurt kandidat nemtret, apapun it is that. Reliably endorse the Democratic candidate, no matter what. And it is no longer therefore credibly. Dan oleh karena itu, tidak lagi dapat dianggap netral secara kredibel. Oleh karena itu, kami tidak akan lagi melakukan dukungan semacam ini, karena hal itu mendiskreditkan kami sebagai organisasi berita. Sejak itu, dia mengeluarkan pernyataan lebih lanjut yang dirasakan banyak orang di Washington Post sebagai pengabaian terhadap hak-hak jurnalistik mereka. Hak mereka sebagai jurnalis, menurut saya, adalah untuk memberitahu orang-orang apa yang harus dipikirkan, untuk mendidik, untuk mencerahkan massa yang tidak refu, dan untuk mengungkapkan kepada mereka peran empati dalam kebijakan Amerika Serikat yang terkelosnya oleh media restraint. The elite media should be determining. All of this is crumbling now because of the impact of. Semua ini sekarang runtuh karena dampak media sosial dan fakta bahwa Sergei Lavrov, yang tentu saja salah satu diplomat terkemuka di zaman modern untuk kekuatan besar, telah berusaha keras untuk memberikan wawancara baru-baru ini kepada 3 blogger terkemuka daripada kepada media berita. Ini memberitahu kita tentang pergeseran pentingnya peran media, yang, dalam pikirannya sendiri, masih mencoba membentuk narasi dan menginformasikan cara publik berpikir tentang sesuatu, tetapi semakin kurang berhasil melakukannya. Less and less successful in doing so. Thank you very much for this assessment. The 3 bloggers are. Terima kasih banyak atas penilaian ini. Ketiga blogger ini sangat menarik karena mereka tentu saja salah satunya adalah Hakim Napolitano yang merupakan sosok besar di YouTube. Yang lainnya adalah Larry Johnson. Dan yang ketiga, saya sebenarnya tidak tahu, seorang pemuda. Namun, yang lainnya adalah komentator yang sangat penting di YouTube. Fakta bahwa ini sekarang menjadi salah satu dari di mana Rusia melihat bagaimana mereka dapat menyampaikan bagian dari pandangannya kepada sebagian publik Barat adalah dalam hal ini pendekatan diplomasi publik, bukan? Anda mencoba mempengaruhi pandangan populasi lainnya.
Dan saya pikir ini adalah momen yang menarik. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin menyela tentang perbedaan antara Amerika Serikat dan Eropa dalam hal ini. Amerika Serikat, menurut saya, memiliki keterikatan yang sangat kuat pada amandemen pertama. Prinsip-prinsip pers bebasnya, sehingga sangat sulit, hampir tidak terbayangkan, untuk membayangkan bahwa suara-suara semacam ini akan ditekan di Amerika Serikat. Jadi ada persaingan nyata antara dampak media sosial dan dampak media tradisional. Meskipun media tradisional masih memiliki pengaruh lebih besar pada elit politik. Itu karena sejarah, konteks, dan kontak pribadi. Mereka bersekolah di sekolah yang sama. Ini adalah masalah kelas dibandingkan dengan media sosial kelas bawah. Namun demikian, suara media sosial akan didengar, dan itu akan berdampak seperti yang Anda katakan pada wacana publik. Di Eropa, sebaliknya Anda melihat Rumania, Anda melihat sejumlah negara lain, dan Anda melihat pengucilan yang dikenakan pada media oleh badan-badan besar Eropa Barat di negara-negara lain seperti Hongaria, Slovakia, dan Serbia. Akibatnya, suara mereka bahkan tidak didengar dan tidak diizinkan mempengaruhi wacana publik. Saya menduga, Anda akan melihat larangan terhadap RT dicabut di Amerika Serikat. Sedangkan di Eropa, ini tidak akan terjadi untuk waktu yang jauh lebih lama. Meskipun larangan tersebut pada dasarnya mudah untuk dihindari jika Anda benar-benar ingin. These are in my view good. Menurut pandangan saya, ini adalah cara yang baik untuk mencoba membedakan atau sedikit memisahkan gagasan tentang Barat kolektif, karena tidak semua negara bertindak sama. Menarik bagi saya bahwa baik Jepang maupun Swiss tidak melarang RT atau Sputnik. Mereka berdua mengatakan, tidak, maksud saya, itu terlalu jauh. Sementara itu, Uni Eropa dan Inggris sepenuhnya berusaha mengendalikan ruang informasi karena mereka sangat takut sebenarnya terhadap argumen tandingan ini. Tapi mungkin, untuk 10 menit terakhir atau lebih yang kita miliki, saya juga ingin bertanya kepada Anda tentang apa yang Anda lihat di dalam Rusia dan Ukraina dalam proses politik yang mereka jalani. Apakah Anda melihat pergeseran yang lebih besar di dalam Ukraina atau Rusia terhadap cara entitas politik ini, seperti dengan partai-partai berbeda yang mereka miliki, ingin mendekati apa yang akan datang dalam 1 atau 2 tahun ke depan? Ya, kecuali saya sangat keliru, situasi di Ukraina tidak stabil. Tergantung pada pemilu diadakan, situasinya bisa menjadi sangat tidak stabil dan bahkan bisa menjadi kekerasan. Peran kaum nasionalis sayap kanan yang sekarang bersenjata lengkap tidak bisa diremehkan. It cannot be overestimated. We really need to be concerned. Kita benar-benar perlu khawatir tentang nasionalisme revanchis yang mempengaruhi politik. Mungkin tidak secara terang-terangan, tetapi tentu saja dari belakang layar, seperti yang mereka lakukan berulang kali untuk menggagalkan kesepakatan Minsk II. Mereka pada dasarnya mengintimidasi rezim Poroshenko ketika bersedia untuk bernegosiasi. Begitu kesepakatan Minsk II ditandatangani oleh Poroshenko, mereka berhasil melakukan hal yang sama dengan Volodymyr Zelensky, yang, seperti diketahui umum, mencalonkan diri dengan platform perdamaian, dan kemudian menjauh dari platform perdamaian tersebut di bawah pengaruh kekerasan yang melanda orang-orang di Jalan Bankova, yang merupakan lokasi kantor presiden dan administrasi presiden. Jadi itu saja, ini jelas merupakan situasi yang sangat tidak stabil. Sebaliknya, saya pikir Rusia tidak mungkin mengalami perubahan politik yang serius. Itu kecurigaan saya. Bolehkah saya bertanya pada titik ini? Karena fakta bahwa Poroshenko menandatangani kesepakatan Minsk I dan II dan kemudian segera mengingkarinya, dan bahwa Zelensky berkampanye dengan platform perdamaian, tetapi kemudian segera mengingkarinya. Dan hari ini mengatakan hal yang hampir berlawanan dengan apa yang dia katakan 5-6 tahun lalu, dianggap oleh banyak orang sebagai tanda bahwa orang-orang ini tidak dapat dipercaya. Mereka adalah pembohong.
Mereka mengatakan hal-hal yang sengaja tidak mereka maksudkan, dan sekarang mereka menunjukkan wajah asli mereka. Sedangkan ketika saya mendengarkan Anda, tampaknya Anda mengisyaratkan fakta bahwa faksi nasionalis sayap kanan ekstrem di Ukraina, seperti yang Anda juga tunjukkan dalam buku Anda, memiliki pengaruh yang sangat besar, hanya karena kesediaan mereka untuk menggunakan kekerasan ekstrem, bukan karena jumlah mereka. Not their numbers. In mess, and King Kinstrafgrivet wanted the P forward. Ini adalah kesediaan untuk kesediaan kekuatan. Apakah ini masih berlaku? Dan apakah ini cara Anda menafsirkan perubahan Poroshenko dan perubahan Zelensky? Bukan berarti mereka berbohong, melainkan mereka pada dasarnya di bawah ancaman senjata, dipaksa untuk berubah. What you're saying, and I agree with, Apa yang Anda katakan, dan saya setuju, hanyalah akal sehat. Politisi merespons insentif langsung mereka. Seorang politisi mungkin menginginkan sesuatu yang berbeda, tetapi di bawah tekanan keadaan saat ini, bisa jadi ancaman pemotongan bantuan, ancaman terhadap keluarga Anda, atau ancaman terhadap karier politik Anda. Ada berbagai macam ancaman dan insentif yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari negosiasi politik. Apakah Anda sedang merundingkan pengesahan undang-undang atau perjanjian damai? Tidak ada perbedaan mendasar dalam hal itu. Apakah Anda memperjuangkan tambahan 10 miliar untuk bantuan medis, pendanaan penelitian kanker, atau mengakhiri pertempuran di suatu wilayah tertentu di negara ini? Anda selalu akan membungkus diri Anda dengan cita-cita mulia dan janji-janji tentang bagaimana hal ini akan mengubah kehidupan semua orang. promises of how this is going to transform everyone's life. But the bottom line that every politician... Tetapi intinya, yang disadari oleh setiap politisi yang telah menjabat dan harus menghabiskan lebih dari beberapa minggu berurusan dengan politisi lain, adalah bahwa semuanya adalah negosiasi. Anda sebaiknya tidak memimpin dengan emosi Anda, karena itu tidak akan meyakinkan lawan bicara Anda, dan sebenarnya akan melemahkan kasus Anda dan kemampuan Anda untuk mencapai kesepakatan yang sukses jika Anda berbicara dengan cara yang sama kepada mitra negosiasi lain, seperti yang Anda lakukan kepada PERS. Itu hanyalah fungsi yang berbeda. Anda berurusan langsung, satu lawan satu, tentang hal-hal yang sebenarnya Anda bersedia untuk berkompromi. Kemudian sistematik, memory through PERS, memory breaks up Mrs. Campinasata with a smoring, Wiskin and Zing Tadamber the Dimigang Texi thing. Well, even if you don't think so deep in your heart. Yeah, but Metsa, Antoiseri sentient, from Bas Map into Pace, as Commissiones Sap Canon, Ya Manud, and open foing of your war. Mamin. pronouncements, right? Well, but then they're easier. Namun, mereka lebih mudah dihadapi karena Anda tahu bahwa mereka berniat untuk menyerang Anda. Dan saya selalu berpendapat bahwa perdamaian di dalam negeri Ukraina tidak akan pernah aman kecuali sayap kanan yang keras dilucuti senjatanya dan pada dasarnya dinetralkan. Tidak ada negara di dunia di mana konstituen yang keras, mengganggu, dan tidak terpilih ini dapat campur tangan dalam proses politik. Maksud saya, Avis tegse membawa terusium namal thi en amam stikat. Dit benar to imdenu, sebabal, ninggu bermatter, sebagai thain distant nitida in. As an attempt at a coup in this country. So after World War II, there were... Jadi setelah Perang Dunia II, ada partai-partai sayap kanan di banyak negara bekas poros. Akhirnya, mereka pasti kehilangan kemampuan untuk mempersenjatai diri dan dimarginalkan dalam spektrum politik untuk mendorong partai-partai politik ke arah tengah dan membangun konsensus sosial yang lebih luas di pusat. Kelemahan masyarakat Ukraina adalah bahwa selama 30 tahun terakhir, tidaklah si cukup kuat untuk menahan ekstremis kekerasan mereka sendiri. Masalah itu tidak bisa ditunda lagi. Pemerintah harus menangani hal itu langsung pada suatu saat. The government has to deal with that directly at some point. Yeah, the difference I think between the ultra right wing. Perbedaannya, menurut saya, antara nasionalis sayap kanan ultra di Ukraina dan para pemberontak 6 Januari di AS adalah bahwa dalam kasus AS, mereka datang ke Capitol tanpa senjata, bukan? Sedangkan di Ukraina, kita tahu bahwa mereka bersenjata.
Apakah mereka hari ini lebih atau kurang bersenjata dibandingkan katakanlah 3 atau 4 tahun yang lalu? Karena menurut analisis Anda, perbedaannya sangat besar. According to your analysis, the difference is huge. Certainly more because Tentu lebih banyak, karena kita tahu ada kelompok-kelompok terorganisir yang telah bergabung atau berafiliasi dengan angkatan bersenjata Ukraina dan diberikan senjata. Ada juga masa awal konflik ketika pemerintah mendistribusikan senjata kecil dan senjata kepada warga negara individu. Dan saya yakin persentase tertentu dari mereka adalah kelompok sayap kanan. Sejak awal Sebenizin Medal 90-an, mereka telah menimbun persediaan dan gudang senjata untuk diri mereka sendiri, karena salah satu tujuan mereka dalam kasus pemerintah adalah ancaman bahwa jika pemerintah mengejar kebijakan yang dianggap sayap kanan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Ukraina, mereka menyimpan hak untuk menggulingkan pemerintah demi kepentingan nasional Ukraina. Itu telah menjadi pernyataan kebijakan yang konsisten sejak sebelum 1991. Septing told the various report bokem su onforing sigomiton deception. when these groups were originally set up in the 1930s. Jesus Christ, that reminds me so much of how the Yesus Kristus, itu sangat mengingatkan saya pada bagaimana akhir Perang Dunia Kedua di Jepang, di mana pada akhirnya perwira tingkat rendah ingin menggulingkan perwira dan jenderal tingkat tinggi, karena mereka mengatakan, jika Anda ingin menyerah kepada S, Anda berkhianat, dan kita perlu melindungi kaisar dari dirinya sendiri, yang baru saja mengatakan bahwa dia ingin menyerah. Tapi itu meninggalkan pertanyaan yang sangat-sangat penting terbuka. Maksud saya, bahkan jika Washington, Donald Trump, Moskow, Vladimir Putin, dan Kiev, Tuan Zelensky, semuanya setuju. Baiklah, mari kita hentikan ini. Mari kita menyerah atau mari kita selesaikan saja. Siapa yang akan memiliki kekuatan untuk melucuti kelompok nasionalis sayap kanan ultra ini, yang jika sampai pada hal ini, sebenarnya akan memulai perang saudara kedua di dalam, dan mencoba membunuh apapun yang menghalangi. Siapa yang bisa melucuti orang-orang ini? It would have to be the Ukrainian military with the support. Itu harus dilakukan oleh militer Ukraina dengan dukungan dari pemerintah Ukraina. Dan di sini kita memiliki sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Pertanyaan yang tidak kita miliki jawabannya. Apakah militer Ukraina akan berdiri bersama pemerintah terpilih dan memvalidasi otoritasnya, atau akan berdiri dengan kelompok sayap kanan jika kelompok-kelompok di sayap kanan berusaha untuk menggulingkan pemerintah demi visi nasionalistik semacam ini untuk negara? Wesker MTNU Dane Mambakor, it's sangat na, berpotensi jika senian dari boman bermeni Doran petiupdate venue to remembers rememasi. To eventually recapture its territories, perhaps not immediately, but certainly down the road. So it has to. Mungkin tidak segera, tetapi tentu saja di masa depan. Jadi ini harus, dan ini tentu saja adalah salah satu tuntutan utama Rusia. Rusia menginginkan perdamaian, bukan gencatan senjata, perdamaian jangka panjang. Dan itu adalah sesuatu yang sangat ingin dihindari oleh para nasionalis, terutama untuk masa depan politik mereka sendiri. Jika tidak ada konflik permanen dengan Rusia, mengapa warga biasa yang memikirkan kesejahteraan keluarga dan anak cucu mereka, konfront sumakin eberod, ini sayang, miskin Ukraina yang selalu siap untuk perang. In a Ukraine that is on permanent war footing. Sorry for keeping you so long, but this is so important, you know. Maaf membuat Anda menunggu begitu lama. Tetapi ini sangat penting. Apakah Anda berpikir bahwa Moskow dan Washington menghargai kebuntuan politik ini? Atau ancaman nyata bahwa Ukraina kekurangan koherensi institusional untuk menyerah atau mengurangi kesiapan perang? Bahwa mereka benar-benar tidak mampu melakukannya, bukan? Ini akan meletus menjadi bentuk perang saudara lain dan kemudian berlanjut. Apakah ada apresiasi ini di Washington dan Moskow atau tidak? Is this appreciation there in Washington and Moscow or not? I don't know, and I wouldn't say that it's a done deal. I mean, Saya tidak tahu, dan saya tidak akan mengatakan bahwa itu sudah pasti. Maksud saya pikir ada risiko di sana. Mungkin, ya mungkin. Dan saya menduga bahwa ada cara di mana Ukraina dapat ditawari dukungan, dan pemerintah institusional Ukraina dapat didukung dalam upayanya jika memilih untuk melawan elemen ekstremis. Tapi yang saya katakan dan prediksi dengan yakin
bahwa pertarungan ini akan terjadi. Dan saya berharap bahwa pemerintah institusional di Ukraina akan berhasil dalam hal ini, menjinakkan, dan pada akhirnya tidak sepenuhnya memberantas, tetapi tentu saja meminimalkan peran sayap kanan militan ke tingkat yang dianggap dapat ditoleransi dalam demokrasi Barat. Saat ini, itu tidak terjadi di Ukraina. Right now, that is not the case in Ukraine. Well, these are very. Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat sulit. Ini adalah situasi yang sangat sulit. Tetapi terima kasih banyak, Nikolai, karena telah memberikan pencerahan tentang hal ini. Karena saya pikir, kerumitan dari proses politik internal adalah sesuatu yang sering terabaikan ketika hanya melihat gambaran besar. Dan Anda adalah salah satu orang yang dapat memberikan pencerahan tentang hal ini. Orang-orang yang ingin membaca lebih banyak dari Anda, Kant Permais mengunjungi halaman spread Anda, atau menuliskan tweet Kant. Your personal homepage, or where do you publish it? Yeah, my website. Ya, situs web Yodo, f.net. Okay. Oke, semua orang kunjungi npetro.net. Kami akan mengundang Nikolai lagi segera. Nikolai Petro, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Very much for your time today. Namai Swas. You.